Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kaji tafsir surat Fatir ayat yang ke-19. Mudah-mudahan bisa sampai ayat ke-4 ya, sesuai dengan bentuk temanya yang bisa kita ambil. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal dhulumatu walan nur walal dhillu walal harur wa ma yastawil ahya walal amwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat. Wala dhulumat wala nur. Tidaklah sama macam-macam kegelapan dan nur atau cahaya. Wala dhillu wala harur. Tidak pula sama sesuatu yang teduh, nyaman, dan sesuatu yang panas. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan tidak sama dengan orang-orang yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Sesungguhnya Allah memperdengarkan orang yang Dia kehendaki, maksudnya membuat mendengar, memperhatikan, akhirnya nanti memahami orang-orang yang Allah kehendaki itu sendiri. Wa ma anta bimusmi' man fil qubur. Dan sedangkan engkau wahai Muhammad, kau tidak dapat membuat mendengar orang-orang yang kubur. In anta illa nadhir. Engkau sendiri tidak lain adalah hanya seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqq. Sungguhnya kami telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira. Kau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan sesungguhnya tiada lain, tidak ada satu umat pun, maksudnya tidak satu umat pun kecuali di dalamnya ada seorang pemberi peringatan. Para jemaah sekalian, kita akan dalami ayat ini. Ayat yang ke-19 yang kita baca itu sebetulnya lanjutan dari bahasan ayat yang lalu, ayat 18. Khususnya ayat 18 ketika Allah katakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan memikul beban kesalahan atau beban dosa yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak akan mungkin menanggung dosa orang lain. Wa in tad'u mutqalatun ila himliha. Dan jika seandainya engkau minta beban itu bisa dipikul oleh orang yang kita inginkan bisa memikulnya, la yuhmal minhu syai'. Saya tidak akan bisa dipikul beban itu oleh orang lain. Jadi maksudnya kita tidak akan menanggung
satu kesalahan dosa orang lain nanti di akhirat. Maka ketika ada orang berani mengatakan, udahlah, lakukan saja, nanti saya yang tanggung dosanya. Itu tidak mungkin. Walaupun dia mengucapkan seperti itu. Ya, udah, minum aja, cobain aja minuman keras ini, cobain aja permainan judi ini. Gitu. Maka kalau ada orang ngomong seperti itu hanya omongan di mulutnya saja. Tetap yang berbuat itulah yang menanggung dosa. Dan ketika dia minta orang lain supaya menanggung dosanya, sudah saya tanggung dosanya. Atau sebaliknya, ini saya yang melakukan, tapi kamu yang nanggung dosanya ya. Itu tidak mungkin. Jadi beban satu kesalahan dan dosa itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Kecuali karena keterangan suatu hadis tentang orang-orang yang hopeless atau orang-orang yang bangkrut. Ya, mungkin kita pernah dengar kajian itu. Kalau tidak nanti bisa kita kembangkan dalam dialog pertanyaan jawab. Walau kan ada kurba, meskipun itu adalah orang yang terdekat dari dirinya, misalnya saudaranya, orang tuanya, anaknya, itu tidak bisa memikul atau menanggung beban kesalahan yang dibuat oleh orang lain, oleh anaknya sendiri atau oleh orang tuanya sendiri. Hanya saja kalau kita berpikir kenapa ada kejadian, katanya kalau kita menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka pahala kebaikan itu ya, tidak hanya diperoleh oleh orang yang melakukan kebaikan itu, tapi juga bisa mengalir pahala itu kepada orang yang menganjurkan kebaikan. Gitu pula sebaliknya. Ketika kita memberikan contoh yang tidak baik kepada seseorang, untuk perbuatan jahat, untuk perbuatan buruk, lalu dilakukan oleh orang lain, perbuatan itu karena mencontoh perbuatan kita, maka kita pun kena beban kesalahan dan dosa. Tapi beban kesalahan dan dosa ini bukan kesalahan dosa yang dibuat oleh orang itu, bukan. Beban kesalahan dosa kita adalah beban memberikan contoh yang buruk kepada orang lain. Gitu. Jadi tidak persis, misalnya dia berbuat kesalahan dosa itu begitu banyak, itu tetap orang itu yang menanggung. Yang berbuat kesalahan dan dosa itu sendiri yang menanggung dosanya. Sedangkan kita yang memberikan contoh buruk, dengan contoh kejahatan, kita menanggung kesalahan, yaitu kesalahan karena memberi contoh buruk. Nah, itu kesalahan kita. Jadi beda dengan orang yang menanggung dosa. Orang menanggung dosa yang dimaksud adalah orang itu berbuat kesalahan dan dosa tanpa kita suruh, tanpa kita beri contoh. Dia berbuat kesalahan dosa sendiri, lalu dosa itu kita tanggung. Itu tidak begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita memberikan contoh satu perbuatan buruk, kemudian kita berdosa, lalu orang lain mencontoh perbuatan kita menjadi berdosa, orang lain itu berdosa, kita pun juga dapat dosanya, tapi dosa kita adalah dosa karena memberikan contoh yang buruk. Kemudian dikatakan innamatun dirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah. Sungguh hanyalah yang bisa dapat peringatan dari engkau wahai Muhammad supaya mereka bisa sadar, bisa insaf, bisa memilih jalan kebenaran iman Islam ini, itu adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah zat yang gaib dan mereka menegakkan sholat. Maksudnya adalah dia mengimani Allah meskipun Allah itu tidak merupakan sosok yang bisa dia jangkau dengan inderanya. Tidak dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa dipegang. Dia tetap percaya. Analoginya seperti kita dalam pelanggaran aturan manusia. Banyak kita misalnya, contoh sederhana, melanggar lalu lintas misalnya, itu eh, karena kita melihat ada polisinya misalnya. Kalau orang patuh kepada aturan lalu lintas karena melihat ada polisi, lalu dia pasang seatbelt, lalu dia betul-betul patuh, tidak melanggar, tidak kebut dan sebagainya misalnya. Itu belum merupakan suatu kebaikan. Kebaikan itu malah kalah ada orang yang mematuhi satu aturan, walaupun yang membuat aturan itu tidak ada, yang menjadi pengawas aturan itu tidak ada, yang menjadi alat, katakanlah sekarang alat elektronik untuk mengawasi, mengontrol itu tidak ada, kita tetap mematuhi aturan itu. Nah, orang yang beriman
kepada Allah secara gaib, itu maksudnya adalah keimanannya kepada Allah sedemikian rupa membuatnya dia tetap takut kepada Allah walaupun Allah itu bukan sosok yang hadir di hadapannya. Jadi dia tetap bisa mematuhi, dan ini satu poin yang luar biasa, nilai yang luar biasa. Itulah yang namanya keimanan. Iman itu menjadi pantas mendapat penghargaan yang tinggi, mendapat pahala, mendapat kedudukan derajat yang tinggi nanti di sisi Allah. Itu karena orang itu mampu mengimani Allah itu walaupun baginya adalah sesuatu yang gaib, yang tidak hadir, tidak ada di hadapannya. Wa aqamus shalah, dia tetap menegakkan salat, tetap menjaga hubungan dirinya dengan Allah. Meskipun dia tidak melihat Allah, meskipun dia tidak tahu bagaimana respon Allah terhadap dirinya, yang sujudnya, dengan rukuknya, dengan sholatnya, tetap dia lakukan. Meskipun dia tidak tahu infaknya, sedekahnya, perbuatan baiknya, bagaimana respon Allah, apakah Allah senyum, apakah Allah langsung membuka pintu rahmatnya langsung, ataukah Allah langsung katakanlah mengembangkan uh, apa namanya, memerintahkan semua malaikat-malaikatnya langsung menerima kebaikan kita misalnya. Kita tidak tahu pun tetap kita lakukan. Nah, inilah orang yang dimaksud dalam ayat ini. Beriman meskipun dia tidak bisa melihat Allah langsung. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Kalau ada orang lain yang tetap merasa benar, diajak pada kebaikan, tetap menolak karena merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya sudah di atas kebenaran, maka sesungguhnya siapapun orang yang merasa berada di atas kebenaran, dia merasa suci, kesucian itu adalah untuk dirinya. Jadi kalau dia di atas kebenaran yang pas sesuai dengan petunjuk, ajakan Allah dan Rasulnya, maka keuntungannya adalah buat dia. Sebaliknya kalau dia merasa benar sendiri, tapi dia berada di atas kebatilan, bukan kebenaran, maka kerugiannya juga buat dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Maka kita kalau senantiasa berbuat baik, harapkan ridha dari Allah, walaupun Allah tidak nampak di hadapan kita, kita berusaha mensucikan diri kita, maka apapun yang kita peroleh itu, balasannya adalah dalam bentuk Allah memberikan ketenangan, kenyamanan, hati kita merasa tentram, ya, dan itu baik yang kita langsung. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Orang-orang yang beriman kepada Allah secara gaib tadi, dengan orang-orang yang waktu itu didakwahi oleh Nabi, orang kafir Quraisy yang tetap menolak. Allah katakan di ayat ini, di ayat yang ke-19 yang kita baca ini, ya, wa ma yastawil a'ma wal basir, dan tidaklah sama yang buta dan yang melihat. Jadi orang-orang kafir itu diibaratkan orang-orang yang buta, buta hatinya, mungkin matanya melek, tapi hatinya buta untuk menerima kebenaran. Tidak sama kata Allah dengan orang yang melihat. Meskipun orang yang melihat yang dimaksud, ini adalah yang hatinya melihat. Mungkin matanya buta, seperti sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta matanya, tapi hatinya melek. Hatinya tidak buta. Makanya dia bisa menerima kebenaran. Allah katakan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat. Maksudnya adalah orang yang buta hatinya dengan orang yang bisa melihat hatinya, ya, itu tidak sama. Itulah orang beriman yang akhirnya bisa beriman, ya, dan orang kafir yang akhirnya tetap dalam kafiran. Wala zulumat wala nur, dan tidak juga yang gelap. Nah, gelap ini digunakan kalimat jamak, zulumat. Saya tadi terjemahkan dengan bermacam-macam kegelapan. Karena kegelapan itu tidak satu, lebih banyak. Dan Allah membahasakan dengan kalimat wala, dan tidak juga. Ini dalam bahasa Arab namanya penekanan. La di sini lam taukid. Ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab bisa saja cukup kalimatnya begini. Wa ma yasawil a'ma wal basir wa zulumat wan nur. Enggak perlu wala zulumat wala nur. Dalam bahasa Arab cukup itu. Tidak sama yang buta dan yang melihat,
yang gelap, dan yang terang. Tapi Allah membahasakan dengan kalimat kembali kata-kata la wala zulumat, dan betul-betul tidak sama. Nah, itu begitu. Aneka kegelapan, bermacam-macam gelap, bermacam-macam faham yang batil itu, faham kekufuran itu. Ini tidak sama. Wala nur, itu semua tidak bakal sama dengan nur satu cahaya itu. Nah, Allah menyebutkan nur dengan bentuk mufrad atau tunggal, ya, atau singular, itu menunjukkan bahwa, ya, nur itu hanya satu, yaitu nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tekankan di sini tidak sama, bermacam-macam kegelapan dengan satu hal yang terang dari Allah. Walal dhillu walal harur. Ini juga begitu, pakai la lagi. Tidak juga sama al-dhillu. Al-dhillu itu yang teduh. Ya, dalam bahasa Arab itu zilalun itu artinya sesuatu yang menaungi. Dhillu itu artinya yang teduh, yang tenang. Jadinya yang kita kalau berada di sebuah tempat yang panas, lalu ada satu ruangan yang tertutup, ada atapnya, kita ada di dalamnya, nah itu kita senang, teduh di situ. Ya, kita teduh, senang, karena kita tidak kepanasan. Ini sebetulnya penggambaran tentang surga. Waladillu, tidak sama surga itu. Walal nur, dan tidak walal harur, saya. Waladillu walal harur, dan tidak juga sama al harur. Harur itu yang panas. Yang panas itu yang nggak ada atapnya, tidak teduh, panas betul karena matahari langsung. Ini penggambaran tentang neraka sebetulnya. Jadi tidak sama surga dan neraka. Tidak sama orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga, orang yang masuk ke dalam neraka. Di ayat yang ke-22-nya, wa may yastawil ahya wal amwat, dan tidak sama orang-orang yang hidup dan tidak sama orang-orang yang mati. Nah, ini menarik. Wa may yastawil ahya, tidak sama yang hidup, orang-orang yang hidup. Begitu menyebutkan mati sebetulnya cukup juga dalam bahasa Arab. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Ini juga begitu. Tapi Allah bahasakan wa ma yastawil ahya walal amwat. Ini untuk menegaskan betul bahwa orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati itu tidak sama. Orang-orang ini hidup hatinya jadi beriman. Orang-orang ini buta hatinya, mati hatinya, jadi kafir. Itu tidak sama penilaiannya, kedudukannya di hadapan Allah. Innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah bisa membuat mendengar orang yang Dia kehendaki. Jadi orang yang tadinya kafir, lalu dibuat sedemikian rupa oleh Allah mau mendengarkan kalimat-kalimat kebenaran ini, Al-Quran ini, kemudian akhirnya memahaminya, dan akhirnya mendapatkan hidayah, menjadi muslim, menjadi orang beriman, itu Allah yang bisa melakukan itu. Bukan Nabi. Nabi hanya sosok memberi peringatan. Hanya dikatakan, ya, innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'. Dan engkau bukanlah orang yang memberikan petunjuk, yang dapat memberikan pendengaran. Mestinya kalimat ini adalah cukup, wa ma anta bimusmi'. Engkau tidak dapat membuat orang mendengar. Allah bisa membuat orang mendengar, engkau tidak dapat membuat orang mendengar. Jadi begitu, selesai. Tapi ditekankan pada kalimat wa ma anta, ya, ini ada kalimat wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sebutkan begitu. Dan engkau wahai Muhammad tidak dapat membuat mendengar orang yang sudah mati. Maksudnya orang yang sudah akhirnya kafir, sudah akhirnya di dalam kubur itu gak akan bisa mendengarkan kembali. Itu orang sudah buta hatinya, buta semuanya. In anta illa nadhir. Tidak lain engkau wahai Muhammad adalah seorang pemberi peringatan. Nah, ini menarik. Padahal Nabi diutus oleh Allah basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Basyiran itu kabar gembira tentang surga, tentang kenikmatan di akhirat nanti.
nadhiran, peringatan atau ancaman tentang siksa api neraka. Tapi di ayat ini cukup dikatakan in anta illa nadhir, kau hanya pemberi peringatan. Karena fokus pembicaraan ayat ini adalah membicarakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, orang-orang kafir itu. Banyak menyebutkannya in anta illa nadhir. Enggak perlu Allah kata in anta illa bashir wa nadhir. Nah, enggak perlu begitu. Nah, ini menarik ini. Banyak hal yang secara bahasa kalau kita dalami itu betul-betul kata-kata atau firman Allah di ayat ini mengandung satu pemahaman yang memfokuskan diri kepada pembicaraan tentang orang-orang kafir Quraisy yang belum mau beriman. Dan orang-orang beriman itu sendiri bersyukurlah karena mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terpilih, orang-orang yang betul-betul mendapatkan kesempatan dari Allah yang kesempatan itu tidak dimiliki oleh orang kafir. In anta illa nadhir. Tidak lain dan tidak bukan engkau adalah seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kami telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira. Membawa kabar berita gembira dan pembawa peringatan. Itu disebut Nabi itu basyiran wa nadhira. Tapi tadi ketika menerangkan tentang fokusnya kepada orang kafir, cukup in anta illa nadhir. Tapi dalam konteks umum, fungsi Nabi adalah basyiran wa nadhira. Membawa berita gembira dan membawa berita ancaman atau berita peringatan. Nah, itu artinya engkau biasa seperti nabi-nabi yang lain. Engkau salah satu utusan Allah, utusan aku, kata Allah. Kami mengutus engkau sebagai nabi, sebagaimana kami juga nabi-nabi sebelum engkau sebagai nabi. Jadi kedudukanmu, fungsimu, tugasmu sama dengan nabi-nabi yang lain, memberi peringatan, bukan pembuat hidayah, bukan yang memberikan petunjuk dalam arti yang bisa membuat orang itu beriman. Kau hanya memberikan hidayah al-irsyad, hidayah bimbingan kepada jalan yang benar, hidayah ad-dilalah, hidayah yang memberikan rambu-rambu jalan, apa yang harus mereka pilih dan apa yang tidak harus mereka pilih. Itu yang bisa engkau lakukan. Tapi pada akhirnya orang itu menjadi orang yang mau memilih yang benar, meninggalkan yang salah, itu bukan urusan engkau lagi, wahai Muhammad. Tapi itu adalah urusanku, kata Allah. Itu seolah-olah demikian. Karena Allah katakan lebih lanjut, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Karena tidak ada satu umat pun dalam kehidupan ini sebelum engkau diutus itu kecuali di tengah-tengah mereka ada pemberi peringatan, ada Rasul yang kami utus. Sehingga semua umat-umat di muka bumi ini nanti di akhirat semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat setelah kedatangan Rasul-Rasul pada mereka. Baik, sekarang kita dalami. Itu barangkali supaya bisa apa namanya? Kita sudah punya pemahaman dasar dulu dari ayat 19 sampai dengan ayat 24. Kita dalami sekarang penjelasan tafsirnya. Hadil ayatul karimah wuridat ala tariqati tamthil. Ayat-ayat berikut yang kita sedang dalami ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang satu bentuk perumpamaan. Faqad massala ta'ala lil mu'min al-mustanir binuril hidayah wal iman bil basir alladhi yubsiru amamahu at-tariq fayanju min al-mahal. Allah membuat perumpamaan tentang orang mukmin. Orang mukmin itu diibaratkan orang yang mendapatkan nur hidayah, orang yang mendapatkan keimanan dari Allah, diumpamakan atau diperumpamakan dia dengan orang yang melek, orang yang melihat. Orang yang melihat sesuatu yang ada di depan jalannya, sehingga dia berjalan itu tidak tersandung, tidak gagal, tidak terjatuh, karena dia lihat sesuatu. Fayanju minal mahalik, maka dia selamat. Karena dia lihat di depannya ada apa, ada yang berbahaya, dia hindari.
Ada yang jalannya lebih cepat, dia telusuri. Ada yang jalannya bagus dan nyaman, dia masuki. Nah itu karena dia melihat. Itu diumpamakan orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang melek melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Wa masala lahu kadzalika bil hayyin ladzi yantafi'u bima yara wa yasma'. Begitu pula Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang mukmin ini diumpamakan seperti sosok yang hidup, sosok yang bisa mengambil manfaat karena dia hidup. Kayak kita, karena kita bernyawa, kita hidup, ada ruh, maka kita bisa mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, kita bisa melihat. Artinya, karena ada ruh yang membuat kita hidup, akhirnya kita menjadi sosok yang bisa melakukan apa saja, gerakan-gerakan. Dan kita termasuk bisa melihat, bisa mendengar. Wa matsala lil kafir, sementara Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang kafir bil a'ma alladzi la yara ma amama. Diperumpamakan orang kafir itu dengan orang-orang yang buta yang tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Nah, orang buta nggak bisa melihat. Fahuwa yakhbitu khabta aswa ala ghairi huda. Bisa jadi sebetulnya Allah menerangkan ini untuk lebih membuat kita lebih merasakan dalam diri kita itu betapa orang-orang kafir itu adalah perumpamaan orang-orang yang hidupnya betul-betul tidak bisa selamat. Karena diibarat seperti orang buta berjalan di depan, baru melangkah satu langkah mungkin jatuh, ada lubang. Melangkah dua tiga langkah mungkin lebih parah lagi, ada sesuatu yang berbahaya, ada binatang buas, ada ini itu dan semacamnya. Jadi perumpamaan ini betul-betul perumpamaan yang bisa menyentuh hati kita orang beriman supaya jangan sampai seperti orang kafir itu yang tidak bisa melihat. Warubbama waqa'a fi hufratin indaqat laha unuquhu. Nah, jadi bisa juga perumpamaan ini perumpamaan gambaran bisa jadi orang yang buta tidak melihat itu ada lubang di depannya, dia tidak melihat dan dia terjatuh. Bahkan jatuhnya bukan jatuh biasa, sandung biasa, tapi jatuhnya jatuh yang membuat unuknya, lehernya terpatah. Ibaratkan begitu. Jadi bisa mati. Kalau kemudian lubang itu adalah lubang yang besar, lubang itu lubang yang berbahaya. Ya, mending kalau lubangnya kecil, hanya jatuh dari satu tangga, dua tangga. Misalnya. Kalau jatuh di lubang besar, wa masalalahu kadzalika bil mayyit alladzi la yuhassu bima haulahu. Begitu pula perumpamaan ini Allah ajak kita kepada sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Di mana orang-orang yang mati itu tidak merasakan apapun. Ada orang lewat di depannya, mungkin matanya masih terbelalak, tapi tidak melihat. Orang memegang pundaknya, memegang wajahnya, dia tidak merasakan karena dia mati. Tapi orang yang hidup, pegang wajahnya, pegang pundaknya, pegang janggutnya, disentuh. Ada orang lewat di depannya, dia lihat, dia merasakan. Sentuhan itu dia tahu. Itu karena orang hidup. Itu perbedaan orang hidup dan orang mati. Sesuatu yang ada di hadapannya nggak ada gunanya buat orang yang mati. Itu di hadapan kita kursi orang yang mati, ya walaupun dia katakanlah dalam posisi berdiri, mati berdiri, ada kursi, dia tidak bisa duduk. Karena dia tidak tahu itu adalah kursi. Itu ini penggambaran yang sederhana, tapi sebetulnya membuat kita orang beriman berpikir betapa Allah membuat sebuah perumpamaan yang luar biasa. Penggambaran orang yang dapat hidayah dengan orang yang tidak dapat hidayah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Li'annahu faqdul qudrah wal hawas. Karena orang yang mati sudah nggak punya kemampuan lagi, nggak punya perasaan lagi, nggak punya rasa lagi. Itu orang yang mati.
Bal faqdul hayat allati hiya asasun naf'i wal idrak. Bahkan orang yang mati sudah kehilangan rasa hidupnya, rasa dari dirinya yang bisa ngambil manfaat atas sesuatu, bisa berpikir, bisa bisa apa namanya, mengawasi, melihat dan semacamnya. Itu sudah nggak ada, idroknya sudah nggak ada. Fakdul idrak gitu. Ya, apa namanya? Fakdul hayat allati hiya asasun naf'i wal idrak. Jadi hidupnya hilang, ya kehidupannya hilang seperti orang sudah nggak ada ruh lagi, itu mayat, ya. Padahal itu adalah bagi orang yang hidup hal yang utama untuk dia bisa melihat, mengetahui sesuatu, memikirkan sesuatu dan seterusnya. Waqad jaa hadza tashbih wa tamtsil fi ghayatil fasahah wal bayan. Sungguh perumpamaan yang Allah buat ini, permisalan yang Allah buat semacam ini, betul-betul merupakan sesuatu yang tajam, ya, memberikan satu bentuk hal yang bisa mengetuk hati orang-orang yang masih berpikir dari orang kafir itu, akhirnya bisa beriman. Dan buat orang yang beriman bertambah kuat keimanan mereka. Faqad dzakara subhanahu wa ta'ala al-a'ma wal basir masalan lil mu'min wal kafir. Allah membuat perumpamaan, saya ulangi lagi keterangannya. Allah membuat perumpamaan orang yang buta dan orang yang melihat sebagai perumpamaan orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Fasawwara ma 'alaihi al-kafir min asy-syakki wad dhalal. Orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang dalam dirinya ada keraguan, kesesatan, bidulumat mutanawwi'ah, mereka berada dalam kegelapan-kegelapan yang bermacam-macam. Fal kufru zulumatun. Kekafiran itu adalah aneka kegelapan, macam-macam gelap. Zulumatun fil qalb, kegelapan di dalam hatinya, wa zulumatun fil ru'ya, kegelapan dalam pandangannya, termasuk ini secara pribadi dalam satu diri seseorang. Wa zulumatun fil amal, gelap dalam perbuatannya. Jadi, hatinya gelap, pandangannya gelap, perbuatannya gelap. Wa dzulmatun fit tafkir, ya, perenungannya juga gelap. Wa sawwara ma'alaihi al-mu'min minal hidayah. Sementara Allah membuat gambaran terhadap orang mukmin itu yang mendapatkan hidayah ini, ya, dengan penjelasan mereka adalah sesuatu yang melihat, itu adalah karena hidayah, keimanan, petunjuk, ya, itu adalah bagian dari gambaran tentang orang-orang yang melihat. Itulah orang-orang mukmin. Dia dapat hidayah, dapat keimanan, dapat bimbingan rasyad, binuril ladzi yuhitu bihi min jawanibihi. Ya. Dan dia diibaratkan punya nur, cahaya, yang dengan cahaya itu kita bisa melihat sesuatu di sekitarnya. Hati-hati. Meskipun orang itu punya mata, mata itu tidak bisa melihat sesuatu. Ya. Hanya dengan sebab bantuan nur, cahaya, maka mata bisa melihat sesuatu di sekitarnya. Kita memang tidak bisa melihat cahaya, tapi dengan cahaya kita bisa melihat sesuatu. Itu begitu. Nah, cahaya itu disebutnya nur, itu adalah pantulan. Kita jadi tahu tentang banyak hal dalam kehidupan karena kita punya ilmunya tentang ajaran agama Allah ini, Al-Quran dan hadis ini. Maka kita dengan petunjuk Quran dan hadis jadi paham segala sesuatu di sekitarnya. Itulah gambaran Islam sebagai nur. Sekali lagi, mata tidak bisa melihat kalau di tengah kegelapan. Tapi dengan bantuan nur, ada cahaya, maka itulah yang membuat sekeliling yang kena pantulan cahaya itu, atau kena katakanlah terangnya cahaya itu yang bisa kita lihat. Ya, kayak kita kan pakai senter, ya, lampu senter itu hanya yang bisa kita lihat adalah yang bagian kena cahaya lampu senter itu. Bagian yang lain sekitarnya lingkaran yang gelap nggak bisa kita lihat. Itulah mata. Walaupun tidak buta. Apalagi ini mata buta yang perumpamakan. Mata biasa pun melek, kalau nggak ada nur nggak bisa melihat. Tetap harus ada bantuan nur. Jadi penjelasan tentang nur ini menekankan lagi bahwa orang yang beriman itu betul-betul mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebaikan dari Allah sehingga bisa melihat sekitarnya.
Fayara tariq wadihan amamahu. Seolah-olah dia jadi bisa melihat sesuatu di depannya dengan terang, dengan jelas. Mau melangkah ke kiri, ke kanan, dia jadi tahu karena dengan bantuan nur tadi. Duna hiratin wal tibasin. Ya. Tanpa rasa takut, tanpa rasa kekhawatiran akan jatuh. Jalan aja terus melangkah. Wajam zulumat, wajah ma'at az-zulumat, Allah membuat perumpamaan dengan gelap itu dalam bentuk jamak, dia buat jamak, ini jamak zulumat, wa afrad nur, ya, dan nur itu dengan bentuk mufrad, ya, wala zulumat wala nur. Ini karena di anna turuqal batil muta'addidah, karena jalan-jalan kebatilan itu berbilang, banyak jumlahnya. Wa tariqul haqqi wahid la yata'adda. Sedangkan jalan kebenaran hanya satu, tidak berbilang, tidak beraneka. Satu, yaitu jalan Islam. Fal mu'min aina masara biyadihi al-misbah wal anwar. Ya. Karena orang mukmin dimanapun dia, kalau dia berjalan, di tangannya ada misbah, ada nur, ada petunjuk, ada lampu, ya, ada cahaya, sehingga dia bisa dengan mudah berjalan melangkah. Bihilafil kafir alladzi yatakhabbat fi zulumatid dalalah. Orang-orang kafir yang mereka terhalang jalan mereka untuk melangkah karena mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, tidak bisa melangkah dengan baik. La yusir al-yamin walas minas shimal. Enggak tahu mana yang kanan dari yang kiri. Malah jalan yang ke kanan, malah jalan yang kiri dia enggak lihat karena gelap dan buta tadi. Wala yurja lahu al-khallas minal mahalik bihalin. Bahkan orang yang seperti itu ketika dalam sebuah tempat, dalam sebuah gua, mau cari jalan keluar dari sebuah gua yang gelap, ada pintu keluarnya, dia tidak bisa keluar dari jalan keluar. Jadi dari segala macam bentuk bahaya kehidupan pun mereka tidak bisa selamat karena mereka tidak bisa melihat dan di sekitarnya gelap, tidak ada bantuan nur yang membuat mereka bisa melangkah karena melihat sesuatu dengan jelas di hadapannya. Tsumma dzakara subhanahu masiruhum wa ma'aluhum faqala azza sya'nu. Maka kemudian Allah menerangkan ujungnya, ini ujungnya, kesudahan orang mukmin dan kesudahan orang kafir nanti di akhirat. Apa itu? Kalimat wala zillu walal harur. Faja'ala zilla masalan lil jannah wa na'imaha. Allah membuat perumpamaan tentang zillu, sesuatu yang teduh, yang menaungi. Itu adalah perumpamaan tentang surga dan segala macam kenikmatan. Itu begitu. Semua ahli tafsir sama menafsirkan az-zillu dengan kata-kata ini adalah surga yang dimaksud. Wal harur masalan linnari wa sa'iruha. Sedangkan harur adalah Allah sedang membuat perumpamaan istilah harur panas tadi itu sebagai perumpamaan tentang neraka dan siksanya dan panasnya yang ada di dalam. Wal harur asalnya dalam bahasa Arab, harur itu adalah syiddatu harris syams. Dalam bahasa Arab, syiddatu harris syams, panas yang sangat menyengat, itulah harur yang dimaksud. Nah itu neraka lebih dari harur untuk penggambarannya saja. Wala yastawi man yakunu fi zilli zalil biman yaktawi biharris syams al-qatil. Ya. Tentu saja tidak sama orang yang di tengah sengat sinar matahari yang kuat itu berada dalam sebuah tempat yang ada atapnya, teduh, tidak ada naungannya, rindang, ya, dengan orang yang langsung kena panasnya sinar matahari. Wal mukmin bi imanihi fi zilli wa rahati. Orang mukmin digambarkan mereka dengan keimanannya itu hidup dalam naungan, dalam raha itu kenyamanan, dan ketenangan, hidupnya tentram. Seperti dalam ayat di surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, ayat 41-42, itu penggambarannya berbunyi kalimat begini.
innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sekali lagi surat Al-Mursalat, surat yang ke-77 ayat 41 dan 42. Berbunyi innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu nanti di akhirat mereka hidup dalam sebuah zillin, ya, fi zilalin, tempat yang teduh, yang nyaman, wa uyun, tempat yang penuh dengan sumber-sumber mata air. Jadi nyaman. Itu gambaran tentang surga buat mereka. Wa fawakiha mimma yashtahun. Mereka punya buah-buahan yang Allah sediakan, semua yang mereka inginkan terpenuhi. Yang mereka perlukan dalam kehidupan yang nanti di surga, Allah sediakan untuk mereka semua. Wal kafir bi kufrihi fi harrin wa ta'ad. Sedangkan orang-orang kafir itu perumpamaan mereka yang digambarkan Allah itu karena kekafiran mereka, mereka yang hidup dalam panas, kelelahan, menyakitkan, ya, menderita, ya. Finarin zatu lahabin. Mereka hidup dalam sebuah siksa api neraka yang penuh dengan api yang menggelegah, api yang terus tinggi, ya, nyalanya. Lahap itu yang tinggi nyalanya, kuat nyalanya, menggelegah. Jadi seperti dalam ayat di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 16. Ya, surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 16, penggambaran tentang orang kafir. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun. Orang-orang yang disiksa daripada orang-orang kafir nanti di neraka itu, mereka di neraka itu nanti orang kafir, atas mereka adalah atap yang terbuat dari api neraka. Atapnya neraka. Wa min tahtihim, bawahnya, karpetnya, tempat mereka berpijak, itu juga api neraka. Jadi luar biasa panasnya. Atas panas, bawah panas. Jauh dari kenyamanan seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir tadi. Lebih dalam lagi, ya, katakan di sini, ketika Allah mengatakan wa ma yastawil ahya walal amwat. Ayat ini belum selesai, sampai kepada penggambaran tentang walazil walal harir, walal harur, penggambaran surga dan neraka yang sudah hanya bagi orang mukmin dan orang kafir tadi. Ditegaskan, ditambah dengan kalimat wa ma yastawi ya walal amwat. Maksudnya adalah al mu'minuna wal kuffar fasyabbahal mu'min bil ahya. Orang mukmin dan orang kafir itu Allah membuat perumpamaan orang-orang mukmin itu dengan orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup itu penggambaran bagi orang-orang yang beriman. Wal kufra bil amwat. Sedangkan kekafiran digambarkan oleh Allah sebagai bentuk orang-orang yang sudah mati. Min haitsu la yafhamuna dzikr. Tentu saja ini penggambaran yang buat orang yang mati udah nggak paham lagi peringatan, nggak paham lagi pemberitahuan. Orang ngomong juga nggak dengar. Yang namanya orang sudah mati. Orang teriak, apalagi nggak dengar juga. Ya, orang bicara pelan, orang bicara keras di hadapannya, dia sudah tidak mendengar karena dia mati. Wala yastajibuna linasih. Orang ini sudah nggak bisa mendengarkan, menjawab nasihat karena dia sudah mati. Ini penjabaran orang kafir. Orang kafir itu kayak orang mati. Dinasehati nggak bisa kalau dia udah mati. Wal a'ma qad yakunu fihi ba'du naf'i bi khilafil mayyit. Penggambaran orang buta sama orang mati tadi itu ada penekanan beda sedikit. Kalau orang buta, Allah gambarkan awalnya tadi kan disebut orang buta dan orang melihat. Orang buta mungkin masih bisa sedikit jatuh, dia rasakan sakit. Dipukul, dia tahu. Tapi dia tidak bisa melihat saja kan. Dia masih hidup. Tapi kalau orang mati, jadi ini penggambaran penekanan luar biasa dari Allah dalam konteks ayat ini. Ketika menggambarkan tentang orang kafir. Yang disebutkan mereka seperti orang mati. Orang mati itu nggak bisa apa-apa lagi. Dipukul diam, dikasih lihat diam, dikasih tahu diam, semuanya diam. Dia tidak bisa apa-apa, nggak ada reaksi. Itulah orang mati. Jadi betul-betul
penggambaran tentang orang kafir ini adalah orang yang sudah tidak ada gunanya. Mayat sudah nggak ada gunanya. Ya. Jadi penggambaran orang kafir dengan orang-orang mati itu lebih dahsyat dari tadi awalnya disebutkan sebagai orang yang buta saja. Karena orang yang buta masih punya manfaat sedikit, bisa merasakan sesuatu, ya. Bisa masih ada ya, karena dia masih hidup tapi hanya buta, dia bisa merasakan sesuatu masih. Jadi betul-betul beda dengan orang yang mati ini. Walidzalika kana tamthil bil hayy wal mayyit asyad bahura. Oleh sebab itu penggambaran orang-orang mukmin dengan bahasa mereka adalah istilahkan Allah orang-orang yang hidup, dan orang-orang kafir diistilahkan orang-orang yang mati, itu penggambaran, itu permisalan yang sangat dahsyat. Wa ablagha taswiran, sebuah penggambaran yang bisa membuat kita itu melihat dengan terang jelas. Iya, yang betul-betul beda itu maksudnya. Al kafir mayit, jadi orang yang kafir itu adalah orang yang mati. Li'anna zahiruhu atil, karena hanya nampak fisiknya saja dia ada, jasadnya ada, masih fungsi, masih ada palanya, ada kakinya, ada badannya, tangan masih, tapi dia mati. Yang satu orang mukmin, dia ada palanya, kakinya, tangannya, tapi masih bisa bergerak, merasakan segala sesuatu. Ini betul-betul penggambaran tentang orang-orang kafir dengan mayat ini, betul-betul penggambaran yang sangat luar biasa. Ya. Jadi li'anna zahiru atil wa batinuhu batil. Nah, luarnya kelihatan dia ada, tapi batinnya nggak ada, ruhnya nggak ada, kosong. Sama kalau qail, ada satu perumpamaan yang dibuat oleh orang-orang Arab ini, ya, kata-kata syair, la tu'jibannal jahula khullatuhu fa innahul maitu saubuhu kafunun. Ini bahasa Arab itu begitu. Tidaklah mengagumkan sekali-kali bagi orang yang jahil itu, ya, apakah dia berpakaian atau tidak. Karena sesungguhnya dia seperti orang yang mati, yang pakaiannya adalah kafan. Dikasih pakaian kafan, udah terima saja. Pengennya pakai bajunya jas, pengennya pakai bajunya yang keren, pengennya pakai baju yang bagus. Udah nggak bisa, udah dikasih ini, udah terima. Dikasih kain kafan selembar, terima. Kasih 2 lembar, 3 lembar, terima. Kalau bagi orang pergi haji, nggak pakai kain kafan lagi, cuma kain ihramnya saja, terima. Terima saja. Itu namanya orang mati. Diperlakukan oleh orang yang hidup, terima saja. Itu penggambaran tentang orang yang mati. Kemudian tutup penjelasan tentang hal ini di 2 ayat berikutnya, 22 dan 23, dengan kata-kata innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadir. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah menghidupkan hati orang-orang yang dia kehendaki dengan keimanan, ya. Dan dia yang membuat mendengar orang itu mau menerima dakwah kebenaran itu. Kata-kata innallaha yusmi'u may yasha, Allah yang membuat mendengar orang itu dibuat mendengar, itu Allah yang menghendakinya. Bukan Nabi yang membuat orang itu bisa menerima kebenaran itu. Nah, itu begitu penggambarannya. Jadi wa yusmi'uhum da'watal haq, Allah yang bisa memperdengarkan kepada mereka dakwah kebenaran ini. Wa ma anta ya Muhammad bimusmi haula al-kuffar al-mawa'is wal adhkar. Bukan engkau yang membuat orang-orang kafir itu mau mendengar nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, ya, dakwah ini, bukan engkau. Kami yang membuat mereka mau mendengar. Li'annahum amwatul qulub, karena mereka hatinya sudah mati. Gitu. Buta hati sudah. Hatinya mati, bukan lagi buta. Amwatul qulub, mati hatinya. La yudrikuna wa la yafhamun, mereka tidak mengerti, tidak faham. Wa man kana mayyitul qalbi la yantafi'u bima yasma'. Orang yang sudah mati hatinya, apa yang dia dengar sudah nggak dirasakan lagi, nggak diindahkan lagi.
Wa ma anta illa rasul. Engkau tidak lain posisinya adalah sebagai seorang utusan. Utusan itu ya penyampai saja. Membawa apa yang disuruh Allah sampaikan, disampaikan kepada orang yang harusnya menerima. Tapi orang itu mau menerima atau tidak, itu bukan urusan engkau. Tundirul kufaru min adzabin nar. Engkau memberikan peringatan kepada orang kafir bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Waqad arsalnaka ila jami'in nas. Kami telah mengutus engkau kepada seluruh umat manusia. Kama arsalna ar-rusula qablaka. Sebagaimana telah kami utus para rasul sebelum engkau juga. Jadi engkau bukan rasul satu-satunya. Ada rasul-rasul yang lain di belakangmu, sebelummu, sebelum engkau, itu juga sama tugasnya, hanya memberikan peringatan. Tidak menentukan orang itu bisa menerima atau tidak. Fa'alaikat tadkir la ikrahan nas alal iman. Maka kewajibanmu hanya menyampaikan, hanya memberikan peringatan, tidak bisa memaksa. Kau tidak boleh memaksa orang lain supaya menjadi beriman. Wa bidzalika yuwaddihullahu lahu muhimmatahu. Sinilah Allah memperjelas kepada Nabi apa tugas utama beliau. Jadi tupoksinya Nabi itu apa? Dakwah, menyampaikan. Itu saja. Bukan memberikan hidayah, bukan membuat orang menerima. Wahiyat tablighur risalah wa ada'ul aman. Yaitu beliau hanya penyampai risalah dan pelaksana amanah. Itulah tugas beliau. Wa in min ummatin illa khalafiyan nabi. Bahwa yang memberikan peringatan itu sudah ada semua zaman, di semua tempat, di tengah-tengah umat itu ada. Makanya umat-umat yang sudah datang kepada mereka Rasul, mereka akan ditanyai nanti di akhirat tentang bagaimana sikap mereka ketika datang para Rasul kepada mereka. Inilah para jemaah sekalian yang bisa kita dalami dari kajian tafsir surat Fatir, ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 ini. Tadi sengaja saya awali di awal itu pokok-pokoknya supaya ya kalau istilahnya kita bisa potong ini sebagai sebuah penjelasan, nah itu yang awal. Yang kita dalami ini memang supaya kita bisa lebih menyelami kandungan firman Allah ini. Karena kita kalau ngaji begini, kita diajak untuk merasakan seolah-olah Allah sedang berbicara dengan kita. Allah yang sedang menasehat kita. Allah yang sedang mempahamkan kita tentang isi Al-Quran ini kepada kita. Kita berharap semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bisa memperhatikan ayat-ayatnya dengan baik, mendengarnya dengan baik, karena Allah yang sedang memperdengarkan itu kepada kita, dan betul-betul kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah pada akhirnya, yang tetap dalam iman Islam ini sampai akhir hayat, karena ujungnya adalah nanti di akhirat kenyamanan bagi orang yang beriman dan celaka penderitaan bagi orang-orang yang kafir. Saya kira itu para jemaah sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya rabb lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina ikhwanana muslimin wa man awsana bidu'a. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, hiduplah kepada kedua orang tua kami, ampunilah mereka semua ya Allah, baik mereka yang masih hidup bersama kami ataupun telah mendahului kami. Ampunilah dan rahmatilah mereka, saudara-saudara kami seiman, dan mereka yang mewasiatkan doa kepada kami ya Allah. Allahumma hdina sabilal rasyad. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk tetap berada di atas jalan yang mengajak kami, menuntun kami kepada kebenaran, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan kebenaran itu, siratal mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pemahaman pada ilmu yang Kau ajarkan kepada kami ini, dan berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.